Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Elga Mutiarahmi SPD. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz ulang. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang bermaksud, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Ustaz ulang. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Pada hari ini pembelajaran mengenai materi tentang teks deskripsi pada bab 1 di pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan untuk kompetensi dasar hari ini adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Lalu untuk tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari verba bahasa Inggris to describe yang memiliki arti menggambarkan, menguraikan, atau melukiskan. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu benda atau orang dengan menyebutkan hal-hal yang khusus dari orang atau benda tersebut. Apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua adalah penggambaran tersebut dituangkan dalam sebuah paragraf yang dilakukan secara jelas dan melibatkan kesan pada sebuah indera. Yang ketiga adalah gambaran tersebut membawa pembaca menjadi seolah-olah dapat melihat secara langsung tentang objek yang digambarkan atau diceritakan. Yang keempat, menceritakan ciri-ciri, khususnya ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks paragraf deskripsi subjektif. Maksudnya suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Misalnya contohnya, ibu sudah pergi ke pantai. Di pantai terdapat pohon-pohon, ombak yang besar, dan indah dilihat. Itu mempunyai kesan karena ibu telah pergi dari pantai. Lalu yang kedua adalah teks paragraf spasial. Objek dalam teks ini digambarkan hanya berupa tempat, ruang, benda, dan lainnya. Contohnya adalah objeknya itu adalah tempat. Tempat misalnya Candi Borobudur. Candi Borobudur berada di lokasi Magelang. Di Candi Borobudur terdapat candi-candi. Lalu masih banyak lagi yang lainnya mengenai benda, bisa juga benda, misalnya ibu akan mendeskripsikan benda. Bendanya adalah meja. Meja mempunyai kaki 4. Meja berbentuk persegi panjang. Itu sudah termasuk mendeskripsikan meja.
Lalu yang ketiga, mengenai teks paragraf objektif, teks ini digambarkan apa adanya. Sesuai dengan kita sudah melihat dengan nyata, tidak ditambahkan oleh opini. Misalnya di dalam teks deskripsi objektif ini, ibu akan menggambarkan sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah berkulit hitam. Dia tubuhnya tinggi, berbadan gemuk. Itu sudah mendeskripsikan sesuai dengan kenyataan. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, menggunakan bahasa. Yang keenam, memunculkan kata ganti orang seperti kata dia dan pantai ini. Baik, mengenai kata khusus adalah kata ruang lingkup cakupan maknanya lebih sempit. Contoh katanya adalah tulus, ramah. Lalu yang kedua adalah kalimat rincian. Kalimat rincian adalah gagasan pokok sebuah paragraf. Misalnya, tanah itu warna coklat. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Maksudnya, sinonim dari kata sifat emosi lemah karena keduanya sama pada dasarnya. Contoh katanya adalah kuat, perkasa, tangguh, dan sedih. Lalu yang keempat, di dalam teks deskripsi ada majas. Majas adalah majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contoh dari majas adalah batu karang besar siap menjaga gumparan ombak yang datang setiap saat. Lalu yang kelima, bahasa di dalam teks deskripsi memakai gaya bahasa asosiasi dan personifikasi. Maksudnya dari gaya bahasa asosiasi adalah menggunakan kata seperti. Lalu untuk gaya bahasa personifikasi memberikan sifat manusia pada benda. Misalnya sebuah meja berbentuk lingkaran. Lingkaran seperti wajah manusia itu menggambarkan sifat atau bentuk manusia. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah kata ganti orang. Kata ganti orang seperti kata dia untuk menggantikan kata pantai ini. Alhamdulillah, pembelajaran materi bab 1 mengenai teks deskripsi telah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di WhatsApp. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi kelas 7. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan Ibu segera dipertemukan dengan kalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.